Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Gugup Kismono MBA PhD selaku dosen pembimbing. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji. Saya Ana Fitriana, mahasiswa MBA UGM Semba 38, konsentrasi strategik. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian tesis berjudul Kesesuaian Pengasuhan Parenting Fit di Perusahaan Multibisnis, Studi Kasus PT Syarikat Cahaya Media. Perusahaan multibisnis memiliki tantangan dalam menjalankan diversifikasi operasionalnya di berbagai pasar dan industri. Kegagalan dalam menciptakan nilai tambah dapat mengakibatkan penurunan kinerja yang signifikan. Strategi korporat menjadi krusial dalam mencapai penciptaan nilai, sehingga konfigurasi dan koordinasi di berbagai aktivitas bisnis menjadi elemen kunci. Dalam konteks pengasuhan, perusahaan induk perlu memberikan nilai tambah yang signifikan kepada perusahaan anaknya. Matriks kesesuaian pengasuhan menjadi alat penting dalam menganalisis hubungan antara karakteristik induk dan anak. Menurut Campbell et al., karakteristik induk adalah karakteristik yang menjadi keunggulan bersaing perusahaan induk, sehingga dapat menciptakan nilai tambah kepada perusahaan anak. Sementara itu, karakteristik anak dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor sukses kritis dan peluang pengasuhan. PT Syarikat Cahaya Media, perusahaan multibisnis yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah, menghadapi tantangan dalam pengasuhan perusahaan anak. Dari 12 perusahaan anak, terdapat 3 perusahaan yang mengalami penurunan kinerja, yaitu Majalah SM, SM Kreatif, dan SM Tour and Travel. Masalah ini menunjukkan ketidaksesuaian antara karakteristik induk dan karakteristik anak. Dampak dari ketidaksesuaian mencakup penurunan pelanggan, omset, dan bahkan ketiadaan omset pada perusahaan anak. Berdasarkan profil pembaca majalah SM tahun 2022, diketahui bahwa sebanyak 38,5% pembaca majalah SM berusia di atas 50 tahun. Menyusutnya pembaca berusia di atas 50 tahun yang merupakan generasi baby boomers merupakan tantangan bagi majalah SM, dan dikhawatirkan penjualan majalah SM akan turun dari waktu ke waktu. Penurunan penjualan majalah SM sudah mulai terlihat sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2 berikut. Dampak dari ketidaksesuaian antara karakteristik induk dan karakteristik anak juga memberikan masalah penurunan omset pada SM Kreatif. Sejak triwulan 4 2022 hingga triwulan 3 2023, bisnis SM Kreatif mengalami penurunan omset yang signifikan yang ditunjukkan pada gambar 3 berikut. SM Tour and Travel juga masih belum mampu menghasilkan omset secara pasti setiap bulannya yang ditunjukkan pada gambar 4 berikut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor sukses kritis pada majalah SM, SM Kreatif, dan SM Tour and Travel, identifikasi peluang pengasuhan, analisis posisi perusahaan anak dalam matriks, serta penyusunan rekomendasi strategi. Menurut Wibowo, perusahaan multibisnis adalah perusahaan yang beroperasi dan melakukan diversifikasi di berbagai pasar dan industri. Falah dan Haidari menyoroti 4 peran utama perusahaan multibisnis, yaitu menciptakan nilai, menghancurkan nilai, manajemen portofolio, serta mencegah kerugian. Menurut Wibowo, untuk mencapai penciptaan nilai, diperlukan strategi korporat yang melibatkan keputusan tentang bisnis mana yang harus dimasuki oleh perusahaan dan bagaimana dapat menciptakan nilai di seluruh bisnis yang dimiliki. Strategi korporat seperti dijelaskan oleh Collis dan Montgomery melibatkan 3 poin utama, yaitu menciptakan nilai, konfigurasi dan koordinasi, aktivitas bisnis di berbagai pasar untuk menciptakan nilai. Pentingnya keunggulan pengasuhan dalam menciptakan nilai untuk perusahaan multibisnis ditekankan oleh Campbell et al. Yang menyatakan bahwa perusahaan induk harus memberikan nilai tambah yang lebih besar daripada perusahaan induk lainnya. Matriks kesesuaian pengasuhan sebagaimana dijelaskan oleh Wibowo dapat membantu mengidentifikasi posisi bisnis dalam portofolio perusahaan, diantaranya yaitu Heartland, Edge of Heartland, Ballast, Value Trap, dan Alien Territory. Setiap posisi mengindikasikan potensi penciptaan atau penghancuran nilai. Masih menurut Wibowo,
perusahaan induk perlu mempertimbangkan dengan cermat 4 cara untuk meningkatkan atau mengurangi nilai, diantaranya yaitu standalone influence, linkage influence, central function and services, serta corporate development. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara terperinci, sistematis, dan komprehensif tentang faktor-faktor sukses kritis dan peluang pengasuhan yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan anak. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara serta kuesioner untuk memahami pembobotan dan rating. Sementara itu data sekunder diperoleh dari dokumen perusahaan, buku, jurnal, dan situs web resmi untuk mendukung dan melengkapi data primer yang telah dikumpulkan. Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data yang relevan. Pertama, panduan wawancara digunakan dalam wawancara semi terstruktur untuk memandu percakapan dengan responden. Panduan ini dirancang berdasarkan bacaan terkait matriks kesesuaian pengasuhan dan mencakup topik-topik yang relevan. Kedua, kuesioner disusun berdasarkan hasil wawancara dengan manajer-manajer perusahaan anak dan direktur utama perusahaan induk. Data wawancara dikode sebelumnya untuk membentuk variabel kuesioner, pembobotan, dan rating. Ketiga, skala konstansum digunakan dalam menyusun kuesioner pembobotan. Responden diarahkan untuk mengalokasikan poin ke variabel dengan jumlah konstan, dalam hal ini 100%. Keempat, skala Likert digunakan dalam menyusun kuesioner kesesuaian karakteristik induk dan anak. Responden memberikan skor dari 1 hingga 5. Kelima, validitas dalam penelitian kualitatif dijaga melalui pertimbangan desain dan data penelitian, pemilihan responden yang relevan, dan pendekatan yang induktif. PT Syarikat Cahaya Media merupakan perusahaan multibisnis milik Persyarikatan Muhammadiyah. Awalnya PT SCM merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di industri media cetak, yaitu majalah Suara Muhammadiyah. Menurut Asy'ari 2021, dalam menjaga eksistensinya, majalah SM yang berdiri sejak tahun 1915, langkah yang diambil adalah melakukan inovasi dengan membentuk beberapa unit bisnis di bawah sebuah korporasi, yaitu PT SCM. Majalah SM adalah bisnis di bawah korporasi PT SCM yang bergerak di industri media berupa majalah cetak dan digital. SM Kreatif adalah bisnis di bawah korporasi PT SCM yang bergerak di industri jasa event organizer and advertising. SM Tour and Travel adalah bisnis di bawah korporasi PT SCM yang bergerak di industri pariwisata. Setelah melakukan wawancara dan kuesioner, maka didapatkan analisis dan pembahasan berikut. Majalah SM memiliki 3 faktor sukses kritis dan 7 peluang pengasuhan. Selanjutnya, pembobotan yang diisi oleh manajer majalah SM dikalikan dengan hasil rating kesesuaian yang diisi oleh Direktur Utama PT SCM. Total dari hasil perkalian menghasilkan nilai yang menentukan posisi titik vertikal yakni 3,95 dan titik horizontal yaitu 3,37 pada matriks kesesuaian pengasuhan, sehingga majalah SM diidentifikasi masuk ke area Edge of Heartland. Dapat dipahami bahwa bisnis yang termasuk dalam kategori ini, meskipun terdapat kesesuaian yang tinggi antara karakteristik perusahaan induk dan faktor-faktor sukses kritis serta peluang pengasuhan, masih terdapat beberapa tingkat kesesuaian yang rendah. Posisi majalah SM dalam matriks berada di batas antara Edge of Heartland dan Heartland. Posisi Heartland menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian yang baik antara bisnis tersebut dan perusahaan induknya. Dalam upaya meningkatkan kinerja majalah SM, fokus pada faktor-faktor sukses kritis dan peluang pengasuhan yang memiliki value tinggi merupakan hal penting. Penciptaan nilai yang dijalankan oleh PT SCM terhadap majalah SM cenderung pada stand-alone influence. Penerapan stand-alone influence dianggap sesuai. Namun demikian, proses perekrutan karyawan masih ditangani oleh perusahaan induk. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam memenuhi kebutuhan majalah SM. Maka langkah-langkah strategis yang dapat diambil yaitu 1. Menguatkan pengelolaan keuangan majalah SM termasuk strategi penagihan yang efektif untuk mengurangi kendala piutang. 2.
memberikan dukungan aktif untuk transformasi majalah SM ke era digital, serta mengoptimalkan penetrasi pasar Muhammadiyah melalui roadshow dan program pemasaran khusus. Serta 3, memberikan akses pengambilan keputusan dengan batasan tertentu pada majalah SM. SM Kreatif memiliki 5 faktor sukses kritis dan 6 peluang pengasuhan. Selanjutnya, pembobotan yang diisi oleh manajer SM Kreatif dikalikan dengan hasil rating kesesuaian yang diisi oleh Direktur Utama PT SCM. Total dari hasil perkalian menghasilkan nilai yang menentukan posisi titik vertikal yaitu 3 dan horizontal yaitu 3,2 pada matriks kesesuaian pengasuhan. Sehingga SM Kreatif diidentifikasi masuk area Edge of Heartland. Posisi SM Kreatif dalam matriks menunjukkan kecenderungan ke area value trap. Umumnya Edge of Heartland merupakan area sementara sebelum bisnis berpindah ke area lain. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menghindari masuk ke area value trap, SM Kreatif perlu memaksimalkan faktor-faktor sukses kritis dan berhati-hati terhadap peluang pengasuhan. Penciptaan nilai yang dijalankan oleh PT SCM terhadap SM Kreatif cenderung pada linkage influence. PT SCM menciptakan nilai dengan melakukan sinergi antar bisnis di dalam korporasi. Ketergantungan SM Kreatif pada majalah SM memberikan dampak positif. Nama besar dari majalah SM dapat memberikan akses bagi SM Kreatif dalam mendapatkan pelanggan. Oleh karena itu, cara penciptaan nilai sudah tepat. Maka langkah-langkah strategis yang dapat diambil yaitu 1. Memperkuat branding SM Kreatif sebagai bagian integral dari majalah SM. 2. Memberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan SDM dan menyesuaikan struktur manajemen untuk meningkatkan efektivitas tim. Serta 3. Diversifikasi pasar di luar lingkungan Muhammadiyah dengan tetap melakukan evaluasi secara berkala. SM Tour and Travel memiliki 5 faktor sukses kritis dan 4 peluang pengasuhan. Selanjutnya, pembobotan yang diisi oleh manajer SM Tour and Travel dikalikan dengan hasil rating kesesuaian yang diisi oleh Direktur Utama PT SCM. Total dari hasil perkalian menghasilkan nilai yang menentukan posisi titik vertikal yaitu 3,45 dan titik horizontal yaitu 2,25 pada matriks kesesuaian pengasuhan. Sehingga SM Tour and Travel diidentifikasi masuk ke area Edge of Heartland. Posisi SM Tour and Travel dalam matriks menunjukkan kecenderungan ke area ballast, yaitu area ketika waktu dari manajer dapat habis untuk mengelola sebuah bisnis yang tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mencegah SM Tour and Travel masuk ke area ballast, penting bagi PT SCM untuk memberikan peluang pengasuhan yang tepat agar SM Tour and Travel dapat beralih ke area Heartland. Penciptaan nilai yang dijalankan oleh PT SCM terhadap SM Tour and Travel cenderung pada Central Function and Services Influence. PT SCM melakukan sentralisasi aktivitas yang dianggap seragam dalam rangka meningkatkan efisiensi. Sentralisasi membantu SM Tour and Travel karena SDM di bisnis ini yang masih terbatas. Oleh karena itu, cara penciptaan nilai dari PT SCM kepada SM Tour sudah tepat. Maka langkah-langkah strategis yang dapat diambil yaitu 1. Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan pemerintah, khususnya terkait regulasi pelaksanaan ibadah haji dan umroh. 2. Meningkatkan keahlian SDM yang mendekati masa pensiun melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, serta rekrutmen SDM baru yang lebih muda dan berpengalaman. Serta 3. Mengadopsi inovasi dalam pengelolaan bisnis, khususnya terkait manajemen dan operasional. Hasil dari analisis posisi majalah SM, SM Kreatif, dan SM Tour and Travel pada matriks kesesuaian pengasuhan tidak lepas dari karakteristik induk. Dari wawancara kepada Direktur Utama perusahaan induk, PT SCM memiliki 5 karakteristik induk. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan, penulis menarik beberapa kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian sebagaimana berikut. Pertama, terkait faktor-faktor sukses kritis pada perusahaan anak. Majalah SM terdiri dari 3 faktor, SM Kreatif 5 faktor, dan SM Tour and Travel 5 faktor. Kedua, terkait peluang pengasuhan. Majalah SM terdiri dari 7 aspek, SM Kreatif 6 aspek, dan SM Tour and Travel 4 aspek. Ketiga, terkait posisi perusahaan anak pada matriks kesesuaian pengasuhan.
menunjukkan bahwa semua bisnis berada di area Edge of Heartland dengan kecenderungan posisi yang berbeda-beda. Majalah SM berbatasan dengan area Heartland, SM Kreatif cenderung ke area Value Trap, dan SM Tour and Travel cenderung ke area Ballast. Terakhir, penelitian ini menghasilkan rekomendasi strategi untuk mengatasi penurunan kinerja. Demikian hasil presentasi saya. Terima kasih.